bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD, yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aslamiyah, Lamiyah, Norfitria, Rohana, Siti Raihana Azkiyah, dan Tiara Pujilestari. Hasil diskusi kami berupa dinamika pendidikan inklusi, di mana kita akan membahas pengertian pendidikan inklusif, layanan pendidikan inklusi, inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi. D. Ada inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru, inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum atau reguler sesuai jalurnya, dan yang terakhir ada inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan bukan sebuah label. Jadi dari materi A dan materi F akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Kepada yang lain dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pendidikan inklusi. Kemudian ada layanan pendidikan inklusi, yang mana pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan sebaliknya peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pada poin C, inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi nih teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh anak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi, misalnya anak dari keluarga miskin, anak jalanan atau tunawisma, anak yang mempunyai kekurangan dan kelebihan fisik, anak berkebutuhan khusus, anak minoritas, pekerja anak, anak perempuan atau transgender, anak dari orang tua yang mempunyai pekerjaan tidak lazim seperti pengemis, pekerja seks, pemulung, dan lain sebagainya, anak yang melakukan pelanggaran hukum atau napi anak, anak yang sakit atau kelaparan, pelajar hamil, korban kekerasan atau perang atau bencana atau narkoba, diskriminasi dan stigmatisasi karena HIV, dan terakhir anak dari keluarga yang mempunyai sikap negatif terhadap pendidikan. Nah, pada sebuah penelitian dari Trianto dan Permatasari pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa sekolah telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi dengan cukup baik, meski masih belum semua hak ABK terpenuhi teman-teman. Namun, secara umum memang hak ABK dapat terpenuhi. Adapun hak yang belum terpenuhi adalah pemberian kesempatan yang sama dalam keterlibatan berbagai kegiatan di sekolah. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa terkadang kegiatan di sekolah itu tidak selaras dengan kemampuan anak-anak ABK nih. Maka dari itu mereka tidak bisa mengikutinya karena kemampuan mereka yang tidak selaras dengan kegiatan tersebut. Nah,
Sedangkan hak-hak yang cukup terpenuhi adalah hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, kemampuan, dan keinginannya. Serta kelainannya pun juga diberikan hak tersebut, dan hak memperoleh agama sesuai dengan agama yang dianutnya, hak mengikuti program pendidikan, dan masih banyak lagi hak-hak yang cukup terpenuhi teman-teman di sini. Nah, selanjutnya dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak disabilitas, setidaknya ada 2 hal yang harus diupayakan teman-teman. Pertama nih, masalah pemerataan. Dari tahun ke tahun, pendidikan bagi anak disabilitas selalu mengalami hambatan pemerataan teman-teman. Contohnya nih, masih banyak anak disabilitas yang belum menjangkau pendidikan karena alasan tempat yang jauh. Oleh karena itu, program pendidikan inklusilah sebagai salah satu alternatifnya. Kedua, masalah psikologis teman-teman. Jadi pada pendidikan rekreasi melanggengkan rasa senasib sehingga rasa sosialnya menjadi tidak berkembang teman-teman. Oleh karena itulah pada program inklusi ini mendorong terbentuknya kesamaan dan kesetaraan sehingga terbangun rasa solidaritas dan kepekaan sosial sesama teman yang akhirnya akan membangun konsep diri dan penerimaan diri anak disabilitas menjadi lebih positif teman-teman. Nah, dari kedua hal tersebut maka dapat ditemukan suatu sekolah yang bisa mengupayakannya, yaitu sekolah madrasah. Mengapa harus madrasah? Karena seperti yang kita ketahui teman-teman, madrasah itu lebih berkembang pesat pada daerah pedesaan kan. Nah, oleh karena itu anak-anak siswa ABK akan mudah menjangkaunya. Selain itu untuk tahap kedua yaitu masalah pembentukan sikap nih. Yang kita ketahui pada madrasah itu diajarkan tentang agama, tentang tauhid dan segala macamnya. Dan hal tersebut dapat membangun sikap positif pada siswa ABK tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu D. Inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Nah, dampak dari munculnya paradigma pendidikan inklusif ini ternyata menambah poin untuk memprofesionalkan guru, mengisyaratkan guru untuk bisa menangani berbagai kondisi siswa. Misalnya, seorang guru mampu untuk menangani siswa yang mempunyai kecerdasan luar biasa ataupun siswa yang mempunyai kecerdasan kurang. Misalnya, siswa dengan berbagai kondisi fisik, psikis, latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan kondisi-kondisi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum atau reguler sesuai jalurnya. Nah, kita tahu bahwasanya kebanyakan orang berpandangan bahwa sekolah umum atau reguler ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang normal saja, bukan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Padahal jika kita kaji dari makna bahasa Indonesia, sekolah umum atau reguler ini seharusnya miliknya semua orang. Kenapa demikian? Karena umum atau reguler ini berarti untuk umum. Berpijak dari kesalahan memaknai kata umum atau reguler ini, maka segala upaya atau kegiatan hanya mengarah kepada kepentingan untuk anak-anak yang normal saja, bukan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun upayanya itu bisa berupa seperti kurikulum, sarana dan prasarana, penyediaan maupun peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan sebagainya, tidak mengarah untuk pembelaan kepada masyarakat secara umum tanpa kecuali. Sehingga mereka yang kebetulan tidak termasuk dalam kategori normal tersebut merasa tersisihkan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum atau reguler. Bahkan lembaga pendidik dan segenap perangkat lembaga yang menaunginya jarang memikirkan mencukupi SDM yang bertujuan untuk bisa melayani semua masyarakat tanpa kecuali. Adapun pendidikan
Inklusi ini berharap sekolah umum justru menjadi alat untuk memerangi tindak diskriminasi sesuai dengan diperuntukkannya, yaitu untuk masyarakat yang ingin belajar tanpa kecuali, termasuk mereka yang secara kebetulan memiliki kebutuhan khusus. Adapun juga harapannya adanya semangat untuk memenuhi segala fasilitas dan sumber daya manusia di sekolah umum tetap menjadi hal penting untuk mewujudkan sekolah untuk semua tanpa terkecuali. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu F. Inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan bukan sebuah label. Pendidikan inklusif bukanlah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Sekolah yang telah menjalankan paradigma pendidikan inklusif sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Jika ada label, dikhawatirkan justru bisa menjadi layanan pendidikan yang eksklusif yang bisa membuat beberapa anak bangsa tidak bisa mengenyam pendidikan. Jikapun akan tercantum sebuah layanan, sebaiknya dicantumkan di visi maupun misi sekolah saja, bukan di papan nama sekolah. Adapun kesimpulan dari materi kami, dinamika pendidikan inklusi adalah sebagai berikut. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan yang signifikan, baik aspek psikis, sosial, dan emosional yang menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka. Pendidikan inklusi muncul sebagai suatu layanan pendidikan program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, di mana penyelenggaraannya dengan cara memadukan anak-anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus bersama anak normal lainnya. Tujuan pendidikan inklusif itu agar semua anak mendapatkan hak pendidikan dan kedudukan yang sama, tak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Sekolah reguler yang berorientasi inklusi ini merupakan alat untuk memerangi sikap diskriminasi, mencapai pendidikan bagi semua, sehingga akan memberikan pendidikan yang efektif. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.